Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ayyuhat talabah, azanallahu wa iyyakum, barakallahu fikum wa zadakumullahu ilman wa hirsan. Hari ini kita belajar fikih dan kita masih pada pembahasan tentang al-wadi'ah. Al-wadi'ah halaman 83. Al-wadi'ah yaitu barang titipan. Kita telah pelajari sebelumnya bahwasannya al-wadi'ah ini merupakan amanat. Apabila ada orang lain yang menitipkan barang al-wadi'ah atau barang titipan kepada kita, maka wajib kita menjaganya, wajib kita memeliharanya, dan barang al-wadi'ah tersebut tidak boleh dimanfaatkan, tidak boleh digunakan tanpa seizin pemilik. Apabila ia memanfaatkan barang al-wadi'ah itu, maka ini namanya berkhianat dan ia berdosa. Kemudian apabila barang al-wadi'ah atau barang titipan rusak, hilang karena kelalaian dia, karena ia tidak merawatnya, maka wajib bagi orang yang dititipkan al-wadi'ah ini ganti rugi. Kalau orang menitipkan al-wadi'ah berupa sepeda motor tanpa dia rawat, tanpa ia jaga, atau ia lalai dari penjagaannya, misalnya ia tidak mengunci pagar rumahnya lalu kemudian hilang, nah ini karena kelalaian, maka wajib ia mengganti rugi motor tersebut karena ini kelalaian. Terkecuali kalau al-wadi'ah itu rusak dengan sendirinya setelah kita merawat, ya setelah kita memaksimalkan untuk menjaganya, lalu kemudian ia rusak, ya, atau dia hilang, maka kita tidak bertanggung jawab, ya, karena kita sudah berusaha untuk menjaga dan merawatnya. Ya seperti mungkin datang banjir, ini kan di luar daripada kehendak kita, dan kita sudah mengunci pagar, tapi datang maling, dia bisa menjebol pagar, kemudian mengambil motor. Nah, ini di luar daripada kesanggupan kita, karena kita sudah berusaha, sudah maksimal untuk merawat dan menjaga barang al-wadi'ah. Kemudian kita masuk pada halaman 84, hukum wadi'ah atau barang titipan. Hukum wadi'ah itu berbeda-beda tergantung daripada keadaannya. Hukum wadi'ah bisa menjadi sunnah, bisa menjadi wajib, haram, dan makruh. Ia menjadi sunnah apabila orang yang diberi al-wadi'ah atau barang titipan sanggup untuk menjaga dan dia amanah. Ya, kita merasa yakin dia ini sanggup menjaga barang titipan kita atau dia amanah. Ya, maka silakan kita memberikan barang titipan kepadanya. Ya, hukumnya sunnah saja. Boleh kita memberikan titipan, boleh tidak. Kemudian yang kedua, wajib. Wadi'ah hukumnya wajib jika sudah tidak ada lagi orang yang dapat menjaga barang titipan tersebut. Ya, misalnya ia tinggal di sebuah tempat bersama saudaranya, dan di tempat itu tidak ada lagi yang bisa dipercaya.
untuk menjaga barang kita. Ya, mungkin di wilayah itu kebanyakan orang-orang fasik, orang-orang yang buruk. Tidak bisa dipercaya amanah mereka. Maka satu-satunya dapat kita percayakan saudara kita tadi, atau sahabat kita yang kita percaya akan amanahnya, ya, yang kita yakini ia bisa menjaga barang kita. Atau tidak ada siapa lagi di situ kecuali dia. Ya, hanya dialah yang bisa kita titipkan barang kita. Ya, kita wajib titipkan barang kita kepada orang tersebut. Ya. Kemudian yang ketiga, haram hukumnya. Yaitu apabila orang yang diberi titipan tidak sanggup atau tidak dapat dipercaya. Ya. Seperti tadi, ya, orangnya fasik, orangnya tidak amanah, maka tidak boleh kita memberikan titipan barang kepada orang ini. Ya. Sama seperti ini juga. Contohnya, kita ingin menitipkan uang. Ya, kita ingin menitipkan uang kepada si fulan agar diberikan kepada saudara kita. Nah, kalau kita merasa yakin ini si fulan ini orangnya tidak amanah. Si fulan ini dia suka mengambil barang orang tanpa izin. Atau dia suka lalai dia. Nah, jangan sekali-kali kita titipkan uang kita kepada si fulan ini. Ya, sebab ya kalau barang itu hilang, maka ini akan menjadi masalah. Ya, jadi haram hukumnya kita menitipkan barang kepada orang ini. Orang yang tidak amanah, orang yang diketahui punya latar belakang yang buruk, ya, seperti suka mencuri, ya, ngambil barang orang tanpa izin. Nah, ini jangan dititipkan wadiah orang seperti ini. Ya, bisa-bisa barang titipan kita diambil sama dia, dipakai. Alasannya macam-macam, hilang ke, rusak ke. Nah, walaupun hilang ataupun rusak, harusnya dia ganti. Kalau itu karena kelalaian dia. Nah, kalau orang-orang tidak amanah biasanya, kalau hilang atau kalau rusak, meskipun karena kelalaian, mereka tetap saja tidak mau ganti. Ini kalau orang-orang tidak amanah. Makanya jangan sekali-kali orang seperti ini kita titipkan barang al-wadi'ah. Ya, haram hukumnya. Kemudian makruh. Wadiah hukumnya makruh apabila masih terdapat keraguan tentang kesanggupan orang yang ditunjuk untuk menjaganya. Jadi kita ragu, apakah ini orang yang amanah apa tidak, ya? Apakah orang ini sanggup menjaga apa tidak? Ragu kita. Ya, maka jangan kita memaksakan diri untuk menitipkan barang al-wadiah kepada orang ini. Kecuali benar-benar sudah kita pastikan orang itu amanah atau tidaknya. Jadi sesuatu yang makruh itu harus kita tinggalkan. Ya, meskipun melakukan sesuatu yang makruh itu tidak berdosa. Ya, pengertian makruh adalah bila kita melakukannya, kita tidak berdosa. Ya, artinya kalau kita menitipkan al-wadiah kepada orang yang kita ragukan tadi, yang merupakan hukumnya makruh, tidak berdosa kita. Boleh-boleh saja. Tapi meninggalkannya lebih baik. Nah, ini pengertian daripada makruh. Melakukannya tidak berdosa, tapi kalau meninggalkannya lebih baik. Ya. Hikmah al-wadi'ah. Hikmah al-wadi'ah itu yang pertama, memupuk rasa tolong menolong dalam menjaga dan menyelamatkan barang milik orang lain. Ya, jadi dalam Islam mengajarkan kepada kita untuk saling membantu, saling menolong antara satu sama lain. Ya, kalau kita mau menolong saudara kita terima barang al-wadi'ah, titipan orang, dan jagalah dengan baik. Jagalah dengan baik. Rawat dia, jangan sampai rusak. Ini termasuk bagian daripada menolong saudara kita. Dan ini bagian daripada ajaran agama kita. Allah yang memerintahkan demikian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan." Hendaklah kalian, ini perintah. Hendaklah kalian tolong menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan.
dan jangan kalian tolong menolong di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Ya, menjaga barang saudara kita adalah bagian daripada menolong, membantu saudara kita. Kemudian yang kedua, menumbuhkan sikap saling mempercayai. Yaitu barang kita titipkan tadi kemudian dijaga dan dirawat dengan baik, ya, maka orang pun akan percaya kepada kita. Orang akan yakin kepada kita bahwasanya kita ini orang yang amanah. Ya, tapi kalau kita mau benar-benar menjaga al-wadiyah tadi dengan baik, ya, orang akan percaya kepada kita kalau kita adalah orang amanah. Kemudian ketiga, membantu meringankan kesulitan orang lain dalam menjaga barangnya. Ya, karena memang tidak semua barang itu atau tidak semua harta orang bisa menyimpannya ke dalam bank. Ya, ada barang-barang tertentu ya mungkin barangnya dititipkan kepada orang lain. Ini biasanya ketika si pemilik barang ia melakukan safar biasanya. Ya, dia titipkan atau ia titipkan barang itu untuk disampaikan kepada orang lain. Nah, ini kan bisa membantu, bisa meringankan beban orang. Dan biasanya titipan barang al-wadi'ah ini terjadi pada orang-orang zaman dulu. Kalau orang-orang dulu ingin melakukan safar, ya dia titipkan dulu barang-barangnya, entah berupa emas atau apa. Ya, karena dia khawatir nanti suatu saat ya rumah itu ketika kosong akan dimasuki oleh orang. Ya, makanya lebih aman dia titipkan barang itu kepada orang lain. Atau dia memiliki banyak harta. Ya, maka dia titipkan sebagian hartanya di rumah orang. Rasulullah SAW dulu itu kan menjadi tempat al-wadi'ah. Banyak orang-orang Mekah yang memiliki kelebihan harta, mereka menitipkan barang al-wadi'ah, yaitu barang titipan mereka kepada Rasulullah SAW. Karena mereka tahu bahwasanya Rasulullah SAW itu adalah al-amin, orang yang dapat terpercaya, orang yang tidak pernah berkhianat. Ya. Kalau dititipkan uang 12 dinar, jadi uang 12 dinar itu dijaga, tidak pernah diambil, tidak pernah dipakai belanja. Nah, ini 3 hikmah daripada al-wadi'ah. Wallahu ta'ala a'lam.